Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Faisal Adam Zaki, NIM 2020278, kelas C. Saya akan mempresentasikan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 18 nomor 1 Maret 2018 93 sampai 102. ISSN 1410 sampai 5632. Terakreditasi nomor 740 AU P2MI LIPI 04 2016. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Merah Kudus 2020. Moto hidup selalu berusaha sampai yang mahal menjadi biasa saja. Pendahuluan. Teknologi dan informasi berkembang sangat pesat dewasa ini. Atas fenomena tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIT). UIT merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya di Indonesia. UIT mengatur tata lalu lintas di dunia maya, namun dalam perkembangannya, keberadaan UIT telah mengalami perubahan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIT) sebagai antisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi, perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat, atau kepentingan hukum negara. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi IT adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi IT. UIT telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang IT dan telah ditentukan sifat jahatnya untuk menyerang terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Sebagaimana ruang lingkup IT adalah mengatur tata lalu lintas dunia maya yang perkembangannya dapat dimanfaatkan secara positif. Namun terjadi penyalahgunaan oleh para pelaku media sosial terhadap aspek-aspek kehidupan di masyarakat. Salah satunya penyimpangan sosial dan kasus pencemaran nama baik perkembangan dewasaan ini. Eksistensi delik pencemaran nama baik menjadi pengemuka dan permasalahan oleh banyak pihak. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian deduktif yang menggambarkan peristiwa hukum dan akibat hukum dikaitkan dengan putusan-putusan nomor 324 pidana 2014 PN/SGM. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif analisis kaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan nomor 324 pidana B 2014 PN/SGM atas perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Penulis berpendapat bahwa telah sesuai dengan putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan. Dasar telah penulis bahwa hakim telah memutuskan perkara dengan menemukan kesalahan terdakwa sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UIT serta mengungkap fakta-fakta persidangan dengan mensinkronkan alat-alat bukti, keterangan terdakwa, saksi, keterangan ahli, dan petunjuk. Yang lebih penting lagi adalah majelis hakim mampu mengadili teori-teori pendapat pakar dan nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam tata bergaul masyarakat, yakni nilai-nilai hidup masyarakat dalam melakukan pergaulan dalam di tempat terjadinya tindak pidana. Suatu pesan digital bisa tersampaikan kepada orang lain. Atas ungkapan tersebut, ahli menerangkan bahwa mentransmisikan atau mendistribusikan dalam konteks internet adalah bagaimana suatu pesan digital bisa tersampaikan kepada orang lain karena ada proses transmisi tadi. Artinya adalah ada pengirim, ada penerima, dan pesan dapat dibaca oleh penerima pesan.
Sehingga dari pendapat ahli, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata karakteristik komunikasi kelompok yang dipaparkan oleh para ahli tidak terdapat dalam grup IK Salis 99 dan perbuatan. Terdakwa mentransmisikan informasi elektronik berupa percakapan dalam grup lain IK Salis 99 tidak dapat dikategorikan sebagai percakapan privat, sehingga majelis menolak argumen penasehat hukum yang menyatakan bahwa percakapan dalam grup IK Salis bersifat privat, tata, inklusif, dan harus dilindungi. Tindak pidana penghinaan pencemaran nama baik. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini ada yang merupakan penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Di luar KUHP terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar bab 16 KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara hakim juga menimbang teori rescourse point, yaitu hukum yang dinilik berantak pada kepentingan-kepentingan atau kepentingan-kepentingan umum atau dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana dalam teorinya, law as a tool of social engineering, hukum diartikan sebagai sarana yang ditunjukkan untuk mengubah pelaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bertitik tolak dari teori rescourse point tersebut di atas. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Putusan Pengadilan Negeri Sungguh Minasa nomor 324 pidana B 2014 PN SGM telah memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara 8 bulan. Atas putusan tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan diyakinkan melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Atas putusan tersebut, penulis mengemukakan bahwa hakim mampu mengenali nilai-nilai adat budaya setempat, Bugis, Makassar. Hakim atas pertimbangan tersebut telah menjalankan amanah perundang-undangan bahwa hakim wajib mengenali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga putusan hakim yang dikaitkan dengan teori pembuktian negatif bahwa penjatuhan putusan hakim dengan unsur-unsur hukum dan non-hukum menjadikan keyakinan kuat bagi hakim memutus terdakwa terbukti secara sah melakukan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun putusan tersebut tidak menjadikan hukum adat Bugis Makassar sebagai dasar penjatuhan pidana. Saran. Adapun saran dalam penelitian yaitu sebaiknya hakim dalam memutuskan perkara perlu mendalami secara utuh materi pokok perkara dengan mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan terlebih lagi pada alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang dilakukan melalui media sosial. Dibutuhkan pemahaman hakim dengan mengaitkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat agar suatu perkara menjadi jelas dan terang sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan yang dilahirkan atas rasa kemanusiaan dan tercapainya tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Terima kasih.